Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi ke channel kita T dan E. Nah, sekarang di sini saya akan membagikan tutorial tentang belajar AutoCAD untuk pemula. Nah, di sini saya itu memakai AutoCAD yang versi 2018. Di sini ada beberapa fitur gitu ya dari AutoCAD 2018 ini. Nah, mungkin kalau misalkan nanti kalian semua yang ingin belajar AutoCAD bisa install yang versi terbarunya juga gitu. Apa perbedaan versi terbaru dengan versi lama dari AutoCAD ini? Kalau versi terbaru itu ada beberapa fitur dari versi yang lama tuh nggak ada gitu. Dan di versi yang baru itu ada. Yaudah, daripada kita kebanyakan durasi, kita langsung aja belajar AutoCAD ya. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan beberapa fungsi-fungsi dari sebuah AutoCAD itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggambar rumah gitu, kita bisa menggunakan line. Nah, apa itu line? Line itu sebenarnya adalah garis. Jadi kalau misalkan kita ingin menggambar sebuah garis lurus, itu bisa pakai line gitu. Nah, kita coba aja langsung ya fungsinya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, setelah kita klik ini tuh udah ada pointer itu mengandung unsur line. Nah, kita klik ke sini, terus kita tarik. Nah, kita klik, kita tarik gitu tuh. Itu kan udah ada line-nya tuh. Nah, kalau misalkan aku pengen yang lurus gitu, itu gimana caranya? Nah, kalau pengen yang lurus, kita harus menggunakan ini. Nah, ini kan untuk tegak lurus gitu. Jadi kalau misalnya kita menggambar garis apapun, nanti pasti jatuhnya tegak lurus. Tapi ini jika diklik ya, sampai berwarna biru, klik gitu. Nah, jadi arti-arti yang biru ini berarti dia sedang di dalam mode hidup gitu. Kalau misalkan diklik lagi, dia akan mode tidak hidup gitu, atau mode mati tuh. Jadi kemanapun kursor kita, dia akan lurus gitu. Kalau misalkan ingin dimatiin tuh dia bisa miring lagi gitu. Itu untuk versi yang pertama ya. Itu untuk fungsi line gitu. Nah, terus habis itu, nah ini kan udah membentuk ya. Kan kalau misalkan kalian ingin menggambar rumah gitu, misalkan saya ingin menggambar kotak gitu dari fungsi line bisa. Nah, kita klik line, terus habis itu klik dari sini mana titik awal, terus kita klik kalau misalkan pengen lurus pakai ini. Nah, misalkan kalian ingin menggambar berapa meter. Nah, di sini kan udah ada tulisannya gitu tuh. Nah, kita klik misalkan 4. Tuh kan udah ada. Nah, itu langsung di enter gitu. Tuh, ini udah jadi 4 meter. Bukan 4 meter. Ini ada satuannya juga gitu ya. Nah, itu satuannya mili gitu. Jadi saya tadi kecil banget. Nah, terus habis itu langsung aja yang fungsi kedua. Nah, fungsi kedua itu adalah polyline. Nah, polyline itu adalah untuk sebuah garis-garis yang jika itu tuh ada polyline, kan udah ada kayak bengkokannya gitu. Kita gambar tuh ada bengkoknya kan. Nah, lurus, bisa nanti disatuin. Nah, gitu bisa garis lurus. Kalau misalkan susah pakai line gitu, takut garisnya kemana-mana, bisa juga pakai polyline. Nah, terus habis itu kita ada circle. Nah, circle ini penggunaannya mudah sekali. Tinggal kalian ini lagi, ada yang pertama itu ada jenis circle itu untuk menggambar lingkaran ya. Nah, yang pertama itu ada center radius, terus habis itu center diameter untuk menggambar diameter. Ada 2 point untuk menggambar, tuh ada udah contohnya ya, akan menjadi seperti itu gitu, kayak garis bersinggungan. Nah, terus habis itu ada 3 point. Nah, jadi pasti akan ada 3. Nah, terus habis itu ada tan radius sama ada tan. Nah, terus lanjut. Nih, aku contoh kasih aja ya satu ini. Nah, tuh dia akan jadi ondol-ondol. Nah, terus habis itu ada ARC. Tuh, ada ARC. Kita bisa gunain ini untuk menggambar busur dari sebuah lingkaran. Misalkan nanti ada busur gitu, busurnya berapa derajat gitu, bisa pakai ini
ARC gitu. Kita menyesuaikan aja penggunaannya. ARC itu ada beberapa macam, ada yang 3 point, start, center and end, terus start, center, angle, terus start, center, point gitu, bisa kalian baca sendiri, ini ada beberapa macam ya. Nah, kita coba aja gambar ARC. Nah, gini misalkan aku, maaf ya, saya akan menggunakan yang ini. Kita klikin aja di sini. Tuh kan jadi gambarnya. Tuh, jadi ada busur. Jadi kalau ARC ini tuh harus ada patokan, titik patokannya dulu gitu. Kalau misalkan kalian ingin menggambar busur ya kalian harus memakai ini line dulu garisnya, busur dari mana ke mana gitu. Kalau misalkan dari ujung ke ujung, berarti ujungnya berapa meter gitu, udah kalian bisa gambar gitu ya. Lanjut aja ya, kita hapus, terus lanjut ke ini rektangular. Nah, jadi rektangular ini kalian bisa gambar untuk fungsi segi 4, namanya juga rektangular, pasti 4. Nah, tapi jenisnya persegi panjang bisa, terus habis itu persegi juga bisa gitu. Nah, setelah kita udah sekali ngeklik, dia tuh pasti akan kembali ke kursornya, kembali ke posisi semulanya. Jadi dia nggak bisa double gitu tuh kan, ya nggak bisa, kita harus ambil lagi gitu buat gambar tuh gitu ya. Nah, kan udah kita hapus lagi, lanjut ke fungsi ini. Tuh ada center axis, tuh elliptical air, itu buat tempatin, bentar ya, ini bikin contoh dulu. Nah, kita misalkan elliptical arch itu buat bikin gambar yang elips gitu tuh kan, misalkan pengen gambar telur gitu kan nggak bisa pakai yang circle tuh karena bulat. Nah, gitu bisa pakai yang ini tuh sama dan lain-lain gitu, penggunaannya kan ada tuh. Bisa juga dihapus. Nah, pokoknya hapus lagi ya. Kita lanjut ke yang fungsi lain biar kalian paham. Nah, terus habis itu ini ada height gradient, itu buat sebenarnya itu kayak buat mencirikan gitu. Kalau misalkan ada suatu di rumah, misalkan kita gambar rumah, nah itu kan ada sesuatu yang padat, ada yang berlubangnya gitu. Kalau misalkan suatu yang padat nanti ditambahin height gitu loh. Coba bisa nggak ya di sini? Misalkan ditambahin height. Terus ada kursornya, ini susah. Nah, misalkan kita tambahin ini misalkan tuh, jadi ini bisa buat mengkategorikan benda padat gitu kan, ada berbagai macam kalau misalkan di gambar bangunan. Nah, di sini tuh ada ininya tuh, macam-macamnya tuh. Nah, misalkan yang buat batu bata mana ini gitu, misalkan apa ini gitu, terus yang lambang besi yang mana, lambang ini yang mana gitu, bisa kalian sesuaikan sendiri gitu. Nah, ini sini ada tulisannya gitu, bisa kalian gambar seperti itu ya. Udah kita hapus, kita lanjut ke yang lain. Nah, terus habis itu ini ada buat arah ya, buat move. Kalau misalkan ingin memindahkan, ya udah kita coba aja ya. Coba satu-satu biar paham. Nah, udah. Nah, misalkan kita pengen move gitu, pengen move kemana? Kita tarik. Nah, misalkan ke sini. Aku mah kalau misalkan mau move, daripada klik yang ini ya, klik terus kita pencet di keyboard gitu, M terus O F V E gitu, udah muncul move, terus aku klik yang ini, pindah deh gitu. Lupa kalau misalkan nanti nggak tahu kata kunci dari keyboard, itu bisa kita dari sini itu move, terus itu buat rotasi gitu ya, itu juga buat trim. Nah, oh iya, kalau misalkan kalian ingin menghapus, itu bisa juga pakai trim gitu. Misalkan ya ini bikin gambar, kalau misalkan kalian pengen hapus gitu, itu kita hapus trim gitu. Pilih dulu yang mana yang mau dihapus. Nah, jadi semuanya yang dari trim ini terus ini tuh. Pokoknya dari buat trim itu dari semuanya tuh harus ada. Jadi sebelum kita ngapus ini,
harus ada kayak kategorinya gitu. Misalkan kita hapus yang di tengah-tengah tadi, jadi setelah setiap ini itu tuh harus ini gitu. Misal seperti ini, saya bikin contoh biar lebih paham ya. Shoot, yes. Nah, misalkan kita klik trim. Nah, misalkan ini, ya udah. Nah tuh kan udah ada tuh. Kalau misalnya kita ketik ini tuh, tapi kita ketik dulu yang mau dilingkarin dulu gitu gitu. Jadi deh gitu. Nah lanjut kita ke kan udah trim tadi, ini buat ngapus sama hampir sama fungsinya sama trim, cuman ini buat ngapus kayak per ini ya, per satuan. Kita coba aja. Nah kita harus klik lagi. Nah misalkan kita eras gitu tuh, jadi dia tuh ngapus persatuannya gitu, seperti yang tadi dia bilang gitu. Jadi ngapus persatuan. Jadi kalau misalkan ngapus pengen nggak utuh persatuannya bisa pakai trim gitu. Terus habis itu ini juga ada buat explode. Kita lihat harus ada objeknya dulu ya pemirsa. Teman-teman, maaf saya nggak mau ngomong permisi, tapi saya mau ngomong teman-teman ya. Terus ada objeknya kalian, karena kalian itu semua teman-teman aku. Nah terus kita baru ini pilih. Nah bentar, harus dipilih dulu objeknya. Misalkan ini, terus kita ini tuh. Pokoknya kayak buat explode gitu lah ya. Terus ini juga ada gitu buat stretch. Tuh, kayak gini stretch. Tuh, udah ada di sini tampilannya gitu. Terus buat skala gitu, berapa banding berapa. Nah ini kan udah ada tampilannya. Kalau tampilan udah jelas gitu, kalian udah paham kan. Nah jadi sekarang saya akan mencontohkan fitur-fitur yang mungkin nggak ada di sini gitu, mungkin harus dibutuhkan sesuatu. Nah jadi misal kita itu pengen apa ya, pengen kita ini kan misalkan di grup, jadi kita kalau misalkan aku pengen ngapus yang ini gitu, atau pengen yang itu, aku pengen ungrup. Nah itu bisa klik kanan gitu, terus kita klik di grup, seperti itu tuh kan grup tuh yang jadinya tuh. Terus kalau misalkan di ungrup bisa klik kanan, nanti tulisannya ungrup sama sih grup, terus harusnya di ungrup gitu. Kalau ungrup nanti satu-satu jadinya, kalau grup pasti bareng nih, biar lebih paham teman-teman. Aku kasih contoh ya. Tuh misalkan ini di grup ya, kanan, kita klik kanan. Tuh pasti nanti kalau kita klik tuh pasti bareng kan mereka tuh. Jadi kita klik satu, klik semua. Kalau misalkan ini tinggal di ungrup, udah langsung ya. Kita belajar tuh dimensi ini bisa diklik. Kita harusnya ada ininya. Nah tuh, terus kita klik sini. Sorry ini belum selesai. Nah misalkan saya gini aja, dimension gitu, misalkan ini ukurannya berapa, kita klik dari pojok ke pojok ya teman-teman. Nah itu pojoknya. Nah tuh gitu, di sini ada tertulis tuh. Ini bisa kalian atur lagi di dimensinya gitu, mau meter atau apa. Di DM style kalian bisa klik DM style gitu, DM style. Nah di situ kalian tuh bisa ngatur dimensi yang kalian inginkan berapa tuh, set current, new, modify gitu tuh. Nah, teman-teman ini udah mau habis. Nah terus habis itu udah gitu, mungkin video dari aku cukup sekian. Nanti kita lanjut ke part 2 nya ya, buat coba bikin rumah gitu. Ya udah ya
Teman-teman makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Kembali lagi nanti di C dan R.